Eh, Nama saya Tadeus Sukardin. Tadeus Sukardin. Baik, saya langsung saja. Bapak Bupati yang saya hormati, para rekan-rekan dari kantor Bupati juga yang saya hormati, para teman-teman Pol PP, teman-teman polisi, para teman-teman media yang juga saya hormati. Singkatnya, para peserta yang hadir pada kesempatan ini yang saya banggakan dan saya cintai. Saya langsung saja kepada poinnya. Jadi, Pak Bupati, kami hadir di tempat ini tentunya dengan satu tujuan. Karena selama ini kami di Pocoleo merasa tidak nyaman dan tidak aman dengan kehadiran geotermal di wilayah Pocoleo. Kenapa kami hadir di depan Bapak? Karena Bapak Bupati yang telah mengeluarkan SK penetapan lokasi di wilayah Pocoleo, dan itu tentunya yang hadir pada kesempatan ini itu tanpa sepengetahuan dari kami semua. Artinya bahwa Bapak Bupati menetapkan surat itu tanpa sepengetahuan kami. Yang walaupun mungkin Bapak Bupati menetapkan itu berdasarkan data, tetapi bagi kami data itu sebenarnya harus dikonfirmasi kembali atau mentelusuri kembali apakah data itu benar atau tidak. Kami masyarakat adat Pocoleo, sejak awal kami sudah menyampaikan penolakan ini. Tetapi lagi-lagi pemerintah, kami merasa bahwa dipaksa supaya proyek ini jadi di Pocoleo. Jadi intinya kami minta supaya SK itu bisa dicabut. Mungkin itu saja dari saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Bupati. Satu-satunya aspirasi dari teman-teman ini adalah mencabut atau pemerintah daerah mencabut surat keputusan Bupati tentang penetapan lokasi. Gitu ya? Ya. Baik, terima kasih banyak. Tentunya waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Bupati untuk menyampaikan penjelasan. Baik, terima kasih banyak. Selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Manggarai beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Manggarai, teman-teman dari dan ASIKAI dari Aliansi Pemuda Pocoleo yang hadir hari ini di kantor Bupati Manggarai, teman-teman jurnalis dan berbagai pihak yang juga mungkin hadir dalam pertemuan ini. Saya ucapkan lipat terima kasih untuk kehadiran kita semua. Saya ucapkan penghargaan juga, terima kasih kepada teman-teman dari Aliansi Pemuda Pocoleo yang telah menyampaikan pikirannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang bisa diterima oleh banyak pihak. Ibu sekalian, kalau kita mau kembali lagi, semua berawal dari niat baik. Tidak ada niat sedikit pun untuk atau niat tunggal untuk kemudian menghancurkan alam, menghancurkan budaya kita di Pocoleo, sama sekali tidak. Niat saya di awal itu hanya bagaimana menyediakan listrik untuk seluruh anak Manggarai dimanapun berada. Sayangnya di kita memang terbatas sumber listrik. Kalau di tempat lain mungkin ada banyak sumber listrik yang dipakai, di kita di Manggarai satu-satunya sumber, kalau mau disebut satu-satunya, itu adalah geotermal. Ya. Dan wilayah yang potensial untuk itu adalah berada di wilayah selatan Manggarai. Ada di kawasan yang dari dulu kita sebut sebagai kawasan kedaluan Pocoleo. Artinya apa? Artinya
masyarakat Manggarai seluruhnya sangat bergantung dengan kita di Pocoleo. Kalau saya sebut masyarakat, di situ termasuk anak-anak yang membutuhkan listrik untuk belajar, di situ termasuk ibu-ibu yang butuh listrik untuk masak nasinya, di situ juga termasuk pihak-pihak swasta dan pemerintah yang sangat tergantung hari ini kepada ketersediaan listrik. Ya. Di sisi lain, kita bisa mengambil jalan pintas seperti yang selama ini disiapkan oleh PLN misalnya dengan solar diesel. Tapi kita tahu kondisi negara sedang sulit, sehingga kalau dengan diesel pasti akan jadi mahal. Sumber listrik yang murah itu adalah lewat energi baru terbarukan, EBT istilahnya sekarang. Ya, jadi niat awalnya itu. Sekali lagi saya tekankan, tidak ada niat sama sekali kemudian untuk mengganggu kenyamanan hidup, merusak alam, lingkungan, apalagi budaya kita di Manggarai. Ya, saya sebut budaya kita di Manggarai. Ayo kudu beda budaya Siria, budaya Nia Kecil Manggarai. Sama kan budaya Manggarai kita. Jadi saya minta narasi-narasi yang seolah-olah memberi gambaran bahwa pemerintah punya niat itu dikesampingkan dulu. Pertama. Lalu yang kedua, tentu adalah tahapan-tahapan. Aturan-aturan memang jelas yang mengatur tentang tahapan-tahapan sampai keluarnya SK Penlok oleh Bupati Manggarai. Dan saya kira itu sudah kita lalui semua. Di awal, menurut saya, sejauh yang saya bisa pahami, sejauh yang saya bisa ketahui, tidak banyak yang menolak. Ya, sejauh yang saya ketahui. Ya. Tapi dalam perjalanannya kemudian ada banyak perubahan-perubahan. Yang kita pahami juga perubahan-perubahan. Kita pahami juga perubahan. Nah, hal inilah yang harus terus didialogkan terus-menerus sampai dengan hari ini. Saya bergembira karena teman-teman boleh datang dan bisa datang hari ini dan bertemu. Ya, karena waktu saya pergi ke Lungar beberapa tahun lalu saya diusir di sana. Itulah kenapa kemudian kita mengambil langkah. Saya tidak pergi ke sana, tapi teman-teman lain yang membangun komunikasi terus-menerus. Tapi dengan kehadiran IT hari ini di sini, saya kira ini membuka ruang komunikasi yang baru lagi. Kita mulai membuka komunikasi lagi. Harapan saya begitu, supaya di waktu-waktu mendatang, ya kami juga bisa berkunjung lagi ke sana untuk kita bicarakan terus hal ini harus seperti apa. Ya, tolong pahami juga posisi saya dalam 2-3 tahun yang lalu. Ya, aturannya masih sama. Kepala-kepala daerah yang tidak menjalankan proyek strategis nasional itu bisa diberhentikan. Ya, itu. Tapi ini bukan soal diberhentikan atau tidak. Ini bukan soal itu. Ya, soalnya bukan soal itu kemudian. Tetapi itu posisi pemerintah pada saat itu. Ya. Lalu kemudian, tapi paling penting bagi saya adalah pemahaman bahwa kegiatan ini penting untuk penyediaan energi bagi masyarakat Manggarai. Ya. Saya kira kalau tuntutannya adalah kemudian menuju kepada mencabut kembali, saya kira di situ akan menemui kesulitan, ya, terutama kesulitan dari sisi pemerintah. Ya. Saya kira mungkin itu yang saya bisa tanggapi, saya bisa respon sementara dari apa yang teman-teman sampaikan. Ya, terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Edi. Baik, terima kasih banyak Pak Bupati telah merespon apa yang disampaikan oleh Pak Trius yang telah menyampaikan pertanyaan kepada pemerintah daerah. Ini yang bisa mungkin ada tanggapan dari saudara Trius dulu ya, Pak Trius ya, silakan. Baik, terima kasih. Berkaitan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, ini untuk ketersediaan listrik. Lalu kita di Manggarai ini mengalami kekurangan listrik. Tetapi faktanya justru listrik yang dari Ulumbu kenapa dijual ke daerah lain?
Itu pertanyaannya. Kenapa mesti tidak di Manggarai itu dipenuhi dulu, baru dijual keluar? Ini kan aneh Pak, aneh menurut saya. Masa kita yang punya listrik sendiri, lalu pemanfaatannya oleh daerah lain. Nah, ini salah satu hal yang aneh menurut saya. Lalu yang kedua, untuk kebutuhan listrik masyarakat Manggarai, tetapi mengorbankan masyarakat yang ada di Pocoleo. Nah, ini kami merasa bahwa kami ditekan dan kami dilecehkan adat kami. Karena yang pertama tadi seperti yang saya sampaikan bahwa Bapak Bupati mengeluarkan SK itu tanpa sepengetahuan kami, tanpa konfirmasi dengan masyarakat adat yang ada di Pocoleo. Lagi-lagi saya katakan itu karena itu menurut kami itu pelecehan terhadap adat dan budaya yang ada di Pocoleo. Bicara tentang adat dan budaya seluruh Manggarai memang sama Pak, tapi ada yang berbeda juga di setiap gendang. Bahkan di Pocoleo dari gendang ke gendang masih ada perbedaannya. Sehingga jangan samakan adat di seluruh Manggarai ini. Jadi itu mungkin dari saya, tanggapan dari saya kembali. Baik, terima kasih banyak. Saya langsung tanggapi saja. Ya, baik. Sekilas memang terlihat seperti itu ya. Sumber daya listrik di sini dibawa ke tempat lain. Tapi kita harus ingat juga bahwa dibawa ke tempat lain itu misalnya dibawa untuk kebutuhan di Labuan Bajo misalnya. Yang memanfaatkan di Labuan Bajo itu siapa? Itu adalah hotel, restoran dan lain-lain usaha. Siapa yang bekerja di situ? Yang bekerja di situ anak-anak Manggarai juga. Jadi wilayah boleh berbeda-beda, tetapi kita juga yang memanfaatkan itu. Ya. Jadi mari kita melihat hal ini secara lebih luas. Ya. Lalu berikutnya berkaitan dengan adat, saya kira di awal juga ada kegiatan tabe gendang dari pemerintah Kabupaten Manggarai. Ya. Ini kegiatan yang sudah terlaksana. Itulah kenapa tadi saya bilang di awal menurut saya tidak terlalu banyak penolakan. Ada, saya tidak mengatakan tidak semua menerima, tidak juga. Kita mengakui bahwa ada penolakan. Tapi di awal itu menurut saya tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar. Itulah kenapa kemudian kita memutuskan untuk jalan terus, tapi di sisi lain tetap membangun komunikasi yang konstruktif. Nah, jadi tidak pernah ada ditutup komunikasinya, tapi selalu dibuka. Tapi kegiatan kan harus jalan terus. Ya, itu pertama. Yang kedua, yang ketiga berkaitan dengan kebutuhan listrik. Saya perlu tekankan bahwa kebutuhan ini bukan untuk kebutuhan konsumsi saja, kebutuhan rumah tangga kita untuk listrik, untuk menyala lampu ini tidak. Kebutuhan ini juga termasuk kebutuhan untuk industri. Nah, saya misalnya dalam beberapa tahun ini menerima usulan atau permohonan untuk membangun usaha di Kecamatan Reo misalnya, ya, untuk cold storage misalnya. Ya. Usaha-usaha yang membutuhkan daya listrik yang tinggi. Tapi karena kekurangan listrik, maka ya kita tidak bisa bangun pabrik pengolahan ikan segar di Reo. Untuk siapa itu? Memang bukan untuk kita di Pocoleo, tapi untuk orang Manggarai yang ada di Kecamatan Reo dan di wilayah utara. Jadi saya kira mungkin itu respon saya untuk apa yang disampaikan oleh Pak Tadeus tadi ya. Silakan, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih banyak. Poin dari Pak Tadeus tadi ya, jangan sampai dijual ke daerah lain, ya. Jangan sampai dijual ke daerah lain, dia punya potensi listriknya. Bukan listrik yang ada maksud saya Pak. Maksudnya ulumbu yang ada nih, yang sudah beroperasi, kenapa diberikan ke daerah lain? Jangan dikembangkan Pak, jangan dikembangkan dulu. Penuhi dulu kebutuhan jelaskan Manggarai dengan listrik yang ada. Sebentar, saya menanggapi Pak Tadeus sekarang dia. Iya. Artinya penuhi dulu kebutuhan listrik yang ada di Manggarai, baru dijual keluar. Artinya begini Pak, masa kita yang punya sumber daya alam lalu diberikan kepada yang lain. Dan tadi saya kutip apa yang disampaikan oleh Pak Bupati juga, itu untuk kepentingan daripada hotel. Itu kepentingan investor Pak, itu bukan kepentingan masyarakat. Kami ini sebagai masyarakat kecil yang menjadi korban. Ini kan
merasa sangat tidak adil menurut saya, Pak. Baik, terima kasih banyak. Berikut. Tidak ada masalah. Baik. Terima kasih. Saya satu pemuda Pocoleo. Menarik tadi pernyataan Pak Bupati. Mungkin saya menanggapi berdua tadi, menjawab pertanyaan Bung Tereus. Yang pertama, kita dikorbankan di Pocoleo untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata. Kira-kira itu poinnya. Artinya, kita dikorbankan kawan-kawan. Kita di Pocoleo menjadi tumbal asal nama apa? Industri pariwisata. Kira-kira Di Labuan Bajo. Ya, di Labuan Bajo. Dan itu bukan urusan Bupati Manggarai, gitu. Kira-kira itu logiknya. Saya tangkap poinnya Bupati. Karena yang pertanyaan yang kedua, karena kita sudah tahu ya, pembangunan energi di Pocoleo atau pengembangan PTP di Pocoleo untuk melayani kepentingan investor, bukan kepentingan listrik kita di warga di Manggarai. Itu logiknya. Logik yang dibangun oleh Pak Bupati sendiri. Lalu yang kedua, Pak Bupati tadi sempat bilang, saya punya niat baik. Makanya, ya, niat baik bagi Bapak, tapi bagi orang Pocoleo itu tidak baik, itu bukan niat baik. Makanya waktu kami menolak Bapak, toh, Bapak sendiri juga menyaksikan bagaimana penolakan warga Pocoleo. Lalu yang kedua, terkait dengan penolakan warga Pocoleo, itu Bapak menganggap kami rakyat kecil. Justru hari ini kami sampaikan, sejak awal kami menolak rencana pengembangan PLTP Ulunggu di Pocoleo. Sejak apa? Bapak waktu itu mungkin ya dengan asistennya waktu itu mungkin bilang ya itu yang menolak itu kan cuma dari kecil. Tapi hari ini kami sampaikan kami sudah bertekad untuk menolak rencana perluasan PLTP Ulunggu yang ada di Pocoleo. Kami sudah sampaikan bahwa kepentingan energi yang akan dibor di Pocoleo itu bukan untuk kebutuhan energi listrik warga, bukan, itu bukan kepentingan politik Manggarai, bukan, itu kebutuhan investor. Pertanyaan kemudian teman-teman, siapa yang dalam satu rumah ada satu gardu? Tidak ada. Coba bayangkan, coba teman-teman cek di hotel di Labuan Bajo. Kira-kira berapa butuh energi listrik untuk mereka? Satu hotel. Di Pocoleo ada berapa kampung, tapi itu pun cukup hanya 3 gardu atau 4 gardu. Tidak sama seperti hotel. Ada di Labuan Bajo yang satu hotel butuh 1 gardu untuk energi listriknya. Jadi, saya pikir logika kita harus kritis melihat persoalan ini. Artinya apa namanya pemboran geotermal di Pocoleo bukan kebutuhan listrik untuk warga Manggarai Raya, bukan. Justru kita jadi korban atau jadi tumbal dari proyek yang ambisi ini. Mungkin itu dari salah. Saya hanya mengkritisi logika yang dibangun oleh Pak Bupati itu sendiri. Kalau misalnya proyek ini net baik dari pemerintah, tidak. Saya katakan tidak. Ini net buruk dari pemerintah untuk kami jadikan tumbal dari proyek yang atas nama pembangunan. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Bisa lanjut. Baik, saya kira satu-satu ya. Baik, pertama, saya tidak pernah menggunakan frasa mengorbankan siapapun. Jadi tidak pernah ada kata mengorbankan dari saya. Kami yang menjadi korban. Tidak, saya tidak pernah menggunakan kata mengorbankan. Tidak ada yang mengorbankan, tidak ada juga yang harus jadi tumbal di sini. Tidak. Di sini kita sedang berbagi dengan apa yang kita miliki. Ya. Kita berusaha sedapat mungkin supaya tidak ada yang jadi korban, tidak ada yang jadi tumbal. Tidak. Pertama. Yang kedua, kalau berkaitan dengan logika, bukan logika investasi yang dipakai. Betul ada investor di situ, tapi paling penting pertama konsumsi masyarakat itu pertama. Bahwa kelebihannya kemudian untuk investor, ya iya, memang itu terjadi. Kalau investor itu ada di Manggarai Barat, memang bukan urusan Bupati Manggarai, bukan urusan saya. Tapi masalahnya adalah yang kerja di Manggarai Barat itu orang Manggarai, dan saya berkepentingan supaya orang Manggarai punya lapangan kerja. Kalau segi wilayah, iya, wilayah Manggarai Barat bukan urusan kita. Tapi masalahnya aktivitas-aktivitas di sana ataupun dimanapun itu di dalamnya ada anak-anak Manggarai yang hari ini sedang butuh lapangan kerja. Kalau penjelasannya seperti ini, jangan dianggap bahwa kemudian kita mengorbankan di Pocoleo untuk kemudian kepentingan wilayah lain. Tidak. Menggunakan potensi di Pocoleo
untuk memakmurkan sebanyak mungkin orang. Itu kira-kira logikanya. Dan logika saya adalah ada potensi di situ digunakan untuk memakmurkan banyak orang. Sama seperti kalau kita buka lahan sawah dimanapun. Buka lahan sawah dipakai untuk memenuhi kebutuhan beras dari orang lain di tempat-tempat lain. Itu analoginya kira-kira akan seperti itu. Beda, Pak. Analogi manfaat ya, analogi manfaat tidak persis sama. Ya jelas lah, tidak persis sama. Pasti ada bedanya. Tapi kalau analogi manfaatnya, di sisi manfaat kira-kira ya seperti itu. Saya kira itu ya tanggapan. Silakan. Baik, terima kasih banyak. Saya Yudi dari Pocoleok, Warga Pocoleok, Warga Pocoleok juga. Jadi mungkin saya mulai dari yang terakhir, Bapak Bupati. Terima kasih banyak karena sudah membuka informasi sedikit soal pemanfaatan listrik Ulumbu dan juga pengembangannya nanti untuk investasi Labuan Bajo ya. Jadi saya pikir kami juga tidak salah kalau berpikir bahwa Bupati Manggarai itu lebih mementingkan urusan di Labuan Bajo ketimbang urusan di Kabupaten Manggarai sendiri. Lalu kemudian soal pemanfaatan dan penyediaan lapangan kerja untuk anak-anak kita di sini. Ya, Anda berpikir tentang mereka, tetapi Anda tidak berpikir tentang kehilangan pekerjaan dari para petani di Pocoleok yang tanah-tanahnya diambil, betul? Benar. Betul. Kami juga petani dan kami akan kehilangan lapangan pekerjaan kami sebagai petani karena tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan investasi ini adalah tanah-tanah adat yang di situ kami bertani. Begitu. Nah, Anda berpikir tentang energi, kami juga berpikir tentang pangan. Ya, dua konsep yang berbeda. Ini yang kami mau pertarungkan di sini. Gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, soal adat tadi ya. Anda tadi mengatakan ya, adat budaya kita di Manggarai kurang lebih sama. Ya, adatnya kurang lebih sama. Tetapi cara menghargai adat itu yang berbeda mungkin. Itu. Lalu yang ketiga, mungkin kita buka-bukaan sekarang ya. Soal rasio elektrifikasi di Manggarai kira-kira berapa? Pasti Bupati memegang data itu. Saya pikir sudah hampir 100%. Lalu 40 megawatt yang nanti akan dieksploitasi di Pocoleok dengan mengorbankan puluhan ribu warga. Itu untuk siapa lagi? Itu. Anda tadi mengatakan bahwa nanti kita prioritaskan untuk kebutuhan warga. Gitu ya. Sekarang sudah terpenuhi. Saya pikir rasio elektrifikasi Manggarai dan juga Flores pada umumnya ya hampir mendekati 100% lah. Gitu. Lalu 40 megawatt eksploitasi besar-besaran ini, ambisius ini, itu untuk apa lagi? Dan itu kami sudah menjawab ya, mendengar langsung jawabannya tadi ya ketika Bapak Bupati sampaikan tadi ya ini untuk di babak Labuan Bajo untuk kepentingan investor. Artinya di satu sisi Anda sedikit overlap keluar dari kabupaten Anda dan mengurus kabupaten lain. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ya baik, terima kasih banyak ya. Overlap dari sisi wilayah, tapi dari sisi pemanfaat yang menerima manfaat beneficiary saya kira tidak. Karena sekali lagi saya sampaikan yang di Labuan Bajo itu adalah anak-anak kita juga, anak-anak Manggarai juga. Tidak hanya Labuan Bajo sebenarnya. Kekurangan listrik dimanapun di seluruh Flores itu masih bisa terpenuhi dari sini. Itu pertama. Yang kedua, soal rasio elektrifikasi. Rasio elektrifikasi ini bukan sesuatu yang konstan, sesuatu yang tetap. Oke, tahun ini mungkin hampir terpenuhi. Tapi 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, ketika masyarakat bertambah, orang bertambah, penduduk bertambah, itu pasti akan ada kekurangan lagi. Dan kita tahu penyediaan listrik ini bukan soal yang bisa dibangun dalam 1 malam, dalam 1 bulan. Kalau mau menyediakan listrik untuk sekian banyak orang, itu prosesnya bertahun-tahun lagi. Karena itu yang dilakukan pemerintah hari ini bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan listrik hari ini, tapi juga mengantisipasi kebutuhan listrik 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, 15 tahun mendatang. Karena kita tahu investasi listrik ini sesuatu yang butuh waktu. Ketika orang butuh listrik, maka harus dipenuhi pada saat itu. Tugas pemerintah adalah menyediakan kebutuhan listrik, memenuhi kebutuhan listrik pada tahun 2030 atau 2035. Tapi prosesnya harus berjalan dari sekarang. Jadi kalau argumennya adalah kan sekarang sudah cukup, sudah pas, buat apa lagi? Ya buat apa lagi, itu jawabannya 2. Pertama adalah menyiapkan untuk pemenuhan kebutuhan 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Lalu yang kedua adalah kita sedang menuju ke fase supaya kita bisa industri.
yang oleh teman-teman disebut sebagai investor itu. Saya tidak pernah dalam posisi memusuhi investasi, tidak. Karena kita butuh investasi. Kita butuh. Tapi cara pikirnya adalah, kalau dari saya cara pikirnya adalah tidak ada term atau istilah kita sedang mengorbankan siapapun. Tidak, sama sekali tidak. Dan kita berusaha menjaga itu supaya tidak. Ya pertama. Yang kedua, kalau bicara dengan lahan, logika saya sederhana saja. Satu velvet itu berapa hektar? 2 hektar. 2 hektar dari sekian puluh hektar, sekian ratus hektar yang bisa dikelola oleh masyarakat sebenarnya. Jadi secara rasio sebenarnya lebih kecil, sangat kecil. Ya. Kalau kita bicara tanahnya itu sendiri. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf harus sampaikan juga bahwa ada pihak-pihak yang memiliki tanah itu tidak keberatan juga. Jadi logika pemanfaatan lahan itu masuknya di mana? Ada contoh di mana proses ganti rugi atau ganti untung sudah berjalan, itu berarti pemilik tanah, pemilik lahan tidak bermasalah dengan itu. Tapi oke lah kita tinggalkan itu, kita bicara tentang, kita diskusikan hal-hal di luar. Silakan kita bicara. Ya. Artinya apa? Pikiran teman-teman saya juga terima, pikiran saya juga mohon juga untuk bisa diterima supaya dialognya bisa berjalan. Seperti yang dialog ini menurut saya ini dialog yang konstruktif, yang baik. Kita bicara, toh kita PTE, tema kedua, tema cekan aku tombol. Toh ikut cekal aku ngokol tombol kepentingan investasi itu cekal, tombol. Tapi toh itu kita vakapung apa kebutuhan masyarakat sudah itu. Bahwa ikutannya kemudian ada investasi investor ya untuk mau memenuhi kelebihan dari ketersediaan listrik. Ya, saya kira itu mungkin tanggapannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Bupati dan teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan dan permintaan penjelasan. Masih ada, oke, teman-teman masih ada. Oke. Baik, saya Tino dari Gendang Tere Pocoleo. Tadi sudah disampaikan banyak hal oleh teman-teman saya. Kebetulan saya koordinator aksi pada hari ini. Jadi rasa-rasanya semakin lama kita diskusi ngobrol di sini ini tidak ada titik temunya. Bahkan semakin banyak kerubetan yang ada. Jadi misalnya saja Bupati tadi bilang soal rasio lahan. Ini persoalan geothermal itu bukan soal sertifikat siapa pemilik lahan dan lain sebagainya. Kita ini jangan terlalu menyederhanakan sebuah masalah. Kita tolak geothermal bukan tolak jual lahan. Itu ya Pak Bupati ya. Jadi isunya adalah isu lingkungan. Jadi asap yang dikeluarkan dari 1 senti tanah itu pun bisa membahayakan jutaan hektar orang-orang yang ada di situ. Jadi jangan sesekali kita menyederhanakan masalah. Gitu. Kemudian perlu kita pahami satu-satunya yang tidak boleh mogok di dunia ini adalah petani. Kita kalau petani mogok, satu dunia ini mati. Tapi kalau listrik tidak ada, kita itu tetap hidup, gitu loh. Jadi logika kita harus mempertimbangkan mana yang primer, mana yang sekunder. Jangan sampai kita menggadaikan yang primer ini dengan yang sekunder, gitu. Kita paham bahwa listrik itu adalah kebutuhan kita bersama, tapi diperoleh dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak merusak. Merusaknya dari sisi apa? Isu lingkungan itu di seluruh dunia menolak geothermal itu. Jadi cuman gara-gara Indonesia ini pemimpinnya itu mungkin malas belajar, terima itu di tempat kita. Coba cek di Korea Selatan pada tahun 2015, gempa bumi itu disebabkan oleh apa? Oleh geothermal itu. Jadi coba bayangkan kalau pemerintah kita, pemimpin kita
belajar hal-hal yang seperti itu, saya pikir SK Bupati itu tidak bisa diterbitkan. Mau sampai kapan kita hidup dalam situasi seperti ini? Lalu banyak alibi. Ini adalah proyek strategis nasional. Kita memilih pemimpin lokal kita di sini bukan untuk jadi tukang stempel, untuk mempertimbangkan termasuk hal-hal demikian. Jadi kalau kita selalu berlindung, ini kepentingan si ini, aduh Tuhan, sampai kapan kita mau begitu? Jadi terus bilang tidak ada yang dikorbankan. Begini, di geothermal itu sendiri, yang diklaim ini adalah energi bersih yang digolongkan dalam energi baru terbarukan. Kalau teman-teman di sini pernah ke Ulubu, ada tulisan terpampang jelas di depan itu. Awas gas beracun. Bersih dari mana itu? Racun mana yang bersih? Jadi apa namanya? Janganlah kita terlalu berlindung dengan kepentingan PLN apa segala macam. Kemudian PLN bersama pemerintah juga menjanjikan bahwa ini untuk kesejahteraan rakyat. Kita tanya, PLN itu siapa? Dia itu pedagang listrik, pedagang arus listrik. Pedagang di mana yang menjanjikan kepada pembelinya bahwa pembelinya akan disejahterakan karena membeli barangnya? Betul kawan-kawan? Betul. PLN itu adalah pedagang arus listrik dia. Bahwa itu kemudian ada di bawah BUMN itu soal lain, itu administratif. Tetapi faktanya bahwa dia itu adalah pedagang arus listrik. Karena dia BUMN bisa koordinasi dengan pemerintah, dengan aparat untuk melakukan kekerasan terhadap warga. Kita jangan banyak sekali berlindung bahwa ini pengamanan apa segala macam. Kekerasan yang dirasakan oleh warga, bahkan terhadap jurnalis yang kemudian sudah disidangkan di depan Polres yang di depan ini pada tanggal 24 lalu, bahwa polisi yang melakukan pemukulan terhadap jurnalis itu dinyatakan bersalah dalam sidang itu. Jadi gara-gara SK dari Bupati, masyarakat Pocoleok itu jadi korban kekerasan. Kemudian jurnalis juga jadi korban kekerasan. Timbul konflik horizontal. Karena itu tadi logika-logika yang seperti dibangun oleh pemerintah, bahwa ini tanah siapa, sertifikatnya atas nama siapa. Ini bukan kita soal tanya sertifikatnya punya siapa ini. Ini isu lingkungan ini. Kalau soal tanah, waduh, sampai kapan kita beralibi seperti itu? Yang menurut saya kita sendiri sudah paham bahwa kita tidak menolak siapa menjual tanahnya. Kita